Bab 1230. Setiap orang mempunyai takdirnya masing-masing. Namun, kali ini gadis itu mengambil inisiatif untuk bertanya, "Siapa namamu, Kak?" "Namaku Surya, Kak Surya." Setelah itu, ruang tamu kembali hening. Setelah beberapa saat, Ava duduk dengan tegak, menundukkan kepala, lalu berkata perlahan, "Aku melarikan diri dari gunung." Melarikan diri. Surya agak terkejut. Ava tiba-tiba tersenyum, lalu berujar, "Ya, aku bisa melihat kalau kamu adalah orang penting. Kamu mungkin menganggap orang-orang seperti kami ini konyol." "Enggak, kok, kamu jangan salah paham." Ava tidak menjawab pertanyaan itu. Dia seperti sudah menemukan seseorang untuk meluapkan keluh kesahnya. Dia seakan sedang bercerita, tapi juga seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. "Di pedalaman gunung, kami hidup dengan sangat miskin. Kamu mungkin nggak akan bisa membayangkan semiskin apa hidup kami. Nggak bisa makan. Dibandingkan dengan kekurangan makanan, kemiskinan secara moral itu lebih mengerikan." Surya tidak menjawab, hanya mendengarkan dalam diam. Ava melanjutkan, "Apa tahu kamu apa itu membantu keluarga?" "Apa itu?" Surya benar-benar tidak tahu. Ava tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata, "Itu adalah hal yang dilakukan seorang wanita untuk mempertahankan kehidupan keluarganya." Surya menatap Ava sambil mengerutkan keningnya. Ava mencibir, lalu melanjutkan, "Ya, seperti yang kamu pikirkan. Daerah pegunungan sangat miskin. Di tempat kami, para pria sulit mencari nafkah. Tanah di pegunungan juga nggak cocok untuk menanam banyak makanan. Jadi, untuk mencari nafkah, para wanita di pegunungan akan melakukan hal ini di malam hari." Mendengar itu, Surya semakin mengerutkan keningnya. "Kamu nggak akan bisa memahaminya. Kami tidur bersama di satu tempat tidur. Ayahku, adikku dan aku berbaring bersama di satu sisi tempat tidur, sedangkan di sisi tempat tidur lain adalah ibuku dan seorang pria lain." Mata Surya langsung terbelalak. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Ava berkata dengan suara rendah yang penuh kebencian, "Aku sudah remaja, tapi setiap malam aku harus melihat ibuku tidur dengan pria lain, mendengarkan suara kotor mereka. Rasa malu ini seperti belati yang menusuk hatiku setiap malam, membuat hatiku berdarah-darah." Apa ayahmu nggak menentangnya?" Surya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimanapun juga, hal seperti ini sulit dibayangkan terjadi dalam masyarakat modern. Ava tersenyum dingin, lalu berkata, "Para pria di tempat kami nggak malu dengan hal semacam ini, mereka malah merasa bangga akan hal itu. Makin banyak seorang wanita membantu keluarganya, makin dihormati pula keluarganya. Bahkan, ini adalah topik yang sering mereka banggakan saat minum-minum." Surya benar-benar kehabisan kata-kata. Bagaimana bisa masih ada keluarga seperti itu? Bagaimana bisa ada pria seperti itu? "Ayahku adalah seorang pecandu alkohol. Dia minum sangat banyak setiap hari sampai nggak bisa membuka mata. Aku hanya bersekolah sampai sekolah dasar karena nggak ada uang untuk melanjutkan sekolah. Setiap hari aku harus membantu pekerjaan di rumah. Selain itu, aku juga bisa melihat nasibku, ibuku sudah memberikan teladan padaku. Ayahku juga mengatakan kalau dengan penampilanku, nggak peduli di keluarga mana aku menikah, aku akan menjadi wanita baik yang membantu keluarga. Aku pasti akan dihormati oleh keluarga suamiku," jelas Ava dengan gigi terkatup. Surya merasa sangat kaget. Orang tua macam apa yang mengucapkan kata-kata seperti itu, juga memberi contoh seperti itu pada anak-anaknya. Ava menundukkan kepalanya, lalu melanjutkan, "Aku nggak mau menjalani kehidupan yang tanpa harga diri, bodoh dan juga menjijikkan seperti itu. Jadi, aku kabur diam-diam sampai akhirnya tiba di sini setelah melalui perjalanan panjang. Aku dengar orang-orang di kota sangat beradab, aku sangat mendambakan kehidupan yang beradab. Jadi, aku datang ke sini dengan kesulitan yang tiada akhir tanpa uang." Surya mengangguk, menyetujui tindakan Ava. Tempat itu memang bukan tempat untuk manusia. Makin cepat gadis ini pergi, tentu makin baik. Sementara untuk orang tua semacam itu, semoga mereka mati secepatnya. "Tapi, bisakah kamu membayangkan apa yang terjadi padaku setelah aku sampai di sini?" tanya Ava sembari menatap Surya. Surya tertegun. Dia bertanya dengan hati-hati, "Apa? Aku bekerja mencuci piring di sebuah restoran. Aku bekerja 12 jam sehari, mendapat bayaran 200.000 setiap harinya," kata Ava. Surya mengerutkan kening,
lalu berkata, itu lumayan. Setidaknya kamu sudah lolos dari keluargamu, bisa hidup seperti manusia. Aku juga berpikir begitu. Jadi, aku bekerja dengan sangat amat serius. Aku ingin menabung sejumlah uang agar aku bisa melanjutkan sekolah, menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diriku. Surya mengangguk sambil berkata, jalan pemikiranmu sudah benar. Apa yang kamu lakukan juga sudah sangat baik. Tapi bisakah kamu membayangkan apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Ava sambil menatap Surya. Bab 1231. Surya mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Bosku memanggilku ke kamarnya saat tengah malam, kemudian ingin melecehkanku, jawab Ava dingin. Surya hanya bisa menghela napas, sebenarnya dia sudah menebaknya, tetapi sulit untuk mengatakannya. Ava menambahkan sambil mencibir, jadi, aku memukul kepalanya dengan asbak dan langsung kabur. Kemudian, bos memanggil polisi dan sekarang aku menjadi buronan. Pada saat ini, semuanya sudah jelas. Ava tidak tahan dengan kehidupan keluarganya yang tidak bermartabat, jadi dia melarikan diri dan bekerja di kota Sandia. Kemudian, Ava bertemu dengan bos yang mesum. Ava melukai bosnya, kemudian melarikan diri dan menjadi buronan. Pantas saja Ava mencari makan di pinggir jalan seperti pengemis. Aku turut prihatin. Apakah ada yang bisa aku bantu? Tawar Surya sambil menatap Ava. Ava tiba-tiba berdiri dan melepas jubah mandinya, memperlihatkan tubuhnya yang sehat, berisi, penuh vitalitas dan awet muda. Surya tampak terkejut dan menatap Ava dengan tatapan kosong. Dia bertanya-tanya dari mana gadis ini mendapatkan keberanian seperti itu. Saat ini, Ava menjawab, aku bisa melihat kalau kamu adalah orang yang baik. Tolong bantu aku. Aku bersedia mendedikasikan segalanya untukmu. Jangan khawatir, aku masih perawan. Aku juga sangat bersih. Aku sangat memperhatikan hal ini. Surya terdiam beberapa saat, lalu perlahan berdiri dan mendekati Ava. Ava perlahan menutup matanya seolah sudah siap menerima segalanya. Surya menghela napas, mengambil jubah mandi, lalu memakaikannya kembali pada Ava sambil berkata perlahan, duduklah, jangan sampai terkena flu. Ava membuka matanya dan menatap langsung ke mata Surya. Surya duduk di sebelah Ava sambil merokok dan berkata, aku bisa memahami perasaanmu dan bersedia membantumu. Selain itu, aku juga nggak kekurangan wanita. Kamu nggak perlu seperti ini. Mata Ava langsung berkaca-kaca. Setelah beberapa saat, Ava terjatuh di sofa, meringkuk sambil menutupi wajahnya dan menangis tak terkendali. Surya menghela napas, lalu menggelengkan kepalanya. Surya bisa memahami suasana hati Ava saat ini. Ava datang ke kota Sandia untuk menetap dan bekerja karena melarikan diri dari keluarga asalnya yang menjijikkan, tetapi malah diberi pelajaran dan menjadi buronan. Ava tidak punya tempat tujuan dan hidup di jalanan. Saat ini, Ava pasti merasa sangat putus asa dan marah. Terlihat bahwa harga diri Ava juga sangat kuat, jika tidak dia juga tidak akan seperti sekarang ini. Ava pasti sudah berada dalam situasi putus asa sehingga baru mengatakan itu pada Surya. Bagaimanapun, seorang buronan tidak memiliki masa depan selain hukuman penjara. Sedangkan Surya juga terlihat lumayan. Surya bisa bertarung dan tinggal di tempat seperti ini, jelas bahwa dia punya sejumlah uang. Dalam keputusasaan, Ava menukarkan tubuhnya untuk mendapat bantuan. Hal ini merupakan pilihan dalam keadaan buntu. Namun, Surya jelas tidak akan menerima pertukaran ini dan tidak bermaksud menyakiti harga diri Ava lagi. Ketika Ava berhenti menangis, Surya mulai berkata perlahan, istirahatlah dengan baik. Besok aku akan mengajakmu bertemu dengan seseorang dan mencarikanmu pekerjaan. Aku akan membantumu agar bisa menetap. Jadi, jangan khawatir. Ava menatap Surya dengan mata merah dan menjawab dengan tegas, aku sendiri yang bersedia. Aku juga percaya apa yang dikatakan Kak Surya. Kamu nggak perlu khawatir tentang apapun. Hai, Surya tidak tahu harus berbuat apa, kemudian dia menyahut, nggak semua pria berotak mesum. Cepatlah tidur, kamu benar-benar nggak membutuhkannya, tanya Ava dengan tidak percaya. Lagi pula, tidak peduli di rumah atau di sini, menurut Ava, tidak ada pria yang tidak mesum. Surya menyahut dengan sungguh-sungguh, nggak perlu. Setelah berkata demikian, Surya bangkit, masuk ke kamarnya, lalu menutup pintu. Saat ini, manajer wanita mengetuk pintu.
Dia membawa 2 pelayan, kemudian meletakkan 3 set pakaian di atas meja, sebelum pergi sambil tersenyum. Ava terdiam lama. Akhirnya, Ava mengambil 1 set pakaian, menempelkannya di depan tubuhnya, kemudian melihat ke pintu kamar Surya dengan senyuman di wajahnya. Bab 1232. Pada saat yang sama, di sebuah villa, Lucian dan Keanu berdiri di ruang tamu sambil menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Seorang pria parubaya berbadan kekar duduk di sofa di seberang mereka sambil menilai mereka dengan mata yang sesekali bersinar terang. Tangan Lucian dibalut perban dan wajahnya terlihat pucat. Keanu juga berwajah pucat dan kadang-kadang meratap kecil. Pria parubaya itu berkata dengan nada dingin, "Dasar sampah, kalian sudah mempermalukan aku." "Maaf, Pak, silakan hukum aku," sahut Lucian sambil berlutut. Pria parubaya itu menatap Keanu. Keanu menyahut dengan cepat, "Pak Finn, Bapak adalah sosok ternama di kota Sandia. Bajingan itu memukul murid Bapak yang sama saja dengan mempermalukanmu." Pria parubaya itu bernama Finn Santiago. Dia adalah kultivator alam spiritual dan juga sosok nomor 1 di kota Sandia, bahkan Keanu juga tidak berani sombong di hadapannya. Hanya bos Keanu, Jerome yang bisa disandingkan dengan Finn. Bagaimanapun, kultivator alam spiritual juga sosok yang tidak lemah. Finn menatap Keanu, lalu bertanya dengan nada dingin, "Apa kamu yang meminta Lucian untuk membantumu?" "Benar, Pak Finn." Pria itu sangat sombong. "Dia bukan hanya memukulku, tapi juga memukul Lucian. Bukankah ini sama saja dengan memprovokasimu?" tanya Keanu. Finn tersenyum sinis sambil berkata, "Jangan memprovokasiku. Memangnya masalah ini ada hubungannya denganku?" "Pak Finn, aku bersedia membayar sebanyak 10 miliar padamu untuk membunuh bocah itu. Bapak juga bisa sekalian membalaskan dendam muridmu." Demi membalaskan dendam, Keanu juga mengeluarkan banyak usaha. Baginya, 10 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Sorot mata Finn berbinar, kemudian dia berkata sambil terkekeh, "Tuan Keanu benar. Begini saja, ajak dia bertemu. Kita akan mencari tempat untuk menghabisinya." "Menurut Bapak, tempat mana yang cocok?" tanya Keanu. Setelah mendengar persetujuan Finn, Keanu langsung tampak gembira. Finn menjawab dengan bangga, "Biarkan dia yang memilih tempatnya. Siapa lagi yang harus aku takuti di kota Sandia? Aku akan segera mengatur semua yang Pak Finn katakan. Kali ini Pak Finn harus membantuku." "Membunuh pria sialan itu," sahut Keanu sambil menggertakkan giginya. Bagaimanapun, Keanu adalah orang yang berstatus. Apalagi dia baru saja berhasil mendapatkan model muda itu, Karin. Namun, Keanu malah dipermalukan di hadapan Karin. Bagaimana mungkin dia bisa menahan kekesalan ini? Pagi harinya, Surya bangun tepat waktu. Setelah selesai mandi, dia datang ke ruang tamu. Ava juga sudah bangun, mengenakan kemeja putih, celana jin ketat dan sepasang sepatu hak tinggi berwarna putih. Untuk sesaat, Ava tampaknya telah berubah total, dari seorang pengemis menjadi wanita pekerja kantoran dengan temperamen yang luar biasa. Ditambah dengan vitalitas awet muda, kulit yang sehat dan temperamennya, Ava terlihat seperti wanita metropolitan. Surya mengangguk, kemudian berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali, manajer itu punya selera yang bagus." "Terima kasih, Kak Surya," sahut Ava dengan agak malu. Surya tersenyum tipis, kemudian mengajak Ava, "Ayo pergi, aku akan mengajakmu bertemu seseorang." Saat ini, Ava melangkah maju, berdiri hampir berhadap-hadapan dengan Surya sambil berkata, "Kak, aku nggak akan membiarkanmu membantuku dengan sia-sia. Kalau kamu membutuhkannya, aku masih bisa memberikannya kepadamu sekarang juga." Udara di mulut Ava seolah dipenuhi dengan aura musim semi, yang membuat tubuh Surya menjadi hidup. Surya mulai menatap mata Ava. Bab 1233. Tatapan mata Ava tampak sangat tegas. Surya hanya bisa menghela napas. Harga diri gadis ini sungguh tinggi hingga tidak masuk akal. "Ayo pergi, aku nggak membutuhkannya." Setelah mengatakan ini, Surya berbalik, lalu berjalan keluar. Ava menghela napas lega, lalu mengikuti dalam diam. Keduanya berjalan keluar dari hotel. Begitu mereka keluar, mereka melihat Keanu sedang memimpin 2 orang, lalu menghadang di depan mereka. Surya terkekeh, lalu bertanya, "Ada apa? Apa kamu belum cukup dipukuli? Jangan sombong. Kalau kamu berani, kita buat janji untuk bertarung. Aku mau lihat seberapa hebat kamu dalam bertarung." Teriak Keanu.
Surya menggelengkan kepalanya, lalu berkata sambil tersenyum, karena kamu ingin dipukuli, aku akan memuaskanmu. Katakan saja bertarung di mana? Villa Amaretto. Jangan sampai nggak datang, kata Keanu sambil menggertakkan giginya. Surya mengangkat bahu, lalu berkata, sekarang aku harus pergi untuk menyelesaikan beberapa urusan. Aku akan sampai jam 12 siang pas. Oke, akan kutunggu, cibir Keanu. Surya menggelengkan kepalanya, lalu pergi dengan langkah besar. Ava mengikuti di belakang Surya dengan wajah yang sedikit cemas. Tak lama kemudian, Surya membawa Ava ke ruang konferensi di lantai atas gedung organisasi Tongin. Rosa dan Kavi sudah menunggu dengan 2 tumpuk dokumen tebal di atas meja. Surya langsung merasa kepalanya sakit begitu melihat dokumen-dokumen itu. Saat Rosa dan Kavi melihat Surya masuk bersama seorang gadis, mereka berdua terlihat penasaran. Surya memanggil Ava masuk, lalu berkata, biar aku memperkenalkan kalian. Ini Ava Aldien. 2 orang ini adalah tetua organisasi Tongin, Rosa dan Kavi. Rosa dan Kavi bangkit, lalu berjabat tangan dengan Ava. Ava tidak tahu apa itu organisasi Tongin. Namun, ada aura tak tergambarkan yang memancar dari Rosa dan Kavi, membuat Ava merasa agak gugup tanpa disadari. Ava berjabat tangan dengan mereka berdua dengan penuh waspada. Saat ini, Rosa menatap Surya sambil tersenyum, lalu bertanya, apa yang terjadi? Jelas ada nada menggoda dalam kata-kata Rosa. Bahkan Ava pun bisa mendengarnya. Surya berdeham, lalu menjelaskan, kemarin malam aku bertemu dengan seorang anak yang kurang beruntung. Dia nggak punya tempat tujuan, jadi kuharap kalian bisa mengaturkan pekerjaan untuknya. Akan lebih baik kalau dia mendapat posisi yang memiliki kemajuan besar, di mana dia bisa belajar hal-hal baru. Bertemu tadi malam, hebat sekali. Rosa memandang Ava dari atas ke bawah sambil tersenyum. Sementara itu, Ava menundukkan kepalanya. Surya menatap tajam ke arah Rosa, lalu berkata, dia masih anak-anak, jangan menggodanya, oke. Oke, Rosa terkekeh, lalu melanjutkan, bagaimana kalau dia jadi asistenku? Asistenmu, apa bisa? Tanya Surya dengan agak terkejut. Rosa adalah tetua dari organisasi Tongin. Jika Ava bekerja di sisi Rosa, masa depannya pasti akan sangat cerah. Rosa tersenyum, lalu berkata, aku tentu saja harus lebih memperhatikan orang yang kamu rekomendasikan. Kalau begitu, terima kasih banyak. Ava, ikuti saja Rosa, kata Surya. Ava mengangguk berulang kali. Bagi Ava, bisa memiliki tempat untuk makan saja sudah cukup. Dia tidak punya banyak harapan untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, Ava belum menyadarinya, tapi takdirnya sudah berubah drastis. Selanjutnya, Surya mulai membaca dokumen, juga mengobrol dengan Rosa dan Kavi dari waktu ke waktu. Ava berdiri di samping, menyajikan teh dan air. Ava awalnya masih agak kikuk, tapi setelah beberapa saat, dia menjadi lebih tenang. Dia dengan cermat mengamati pekerjaan ketiga orang itu, selalu membersihkan meja tepat waktu, juga meletakkan teh di tempat yang paling nyaman bagi ketiganya. Melihat itu, Surya pun tersenyum simpul. Dalam sekejap, hari sudah siang. Surya melihat jam, lalu berkata, ada yang harus aku lakukan, jadi aku harus keluar sebentar. Aku nggak bisa makan siang dengan kalian. Bab 1234. Ada janji, ya, sepertinya kamu nggak punya kenalan di sini, kan? Goda Rosa. Surya tersenyum sambil berkata, aku bertemu seseorang tadi malam. Sekarang aku akan menemuinya. Setelah mengatakan itu, Surya melangkah pergi. Kavi mulai memilah-milah dokumen. Semua ini adalah informasi rahasia organisasi Tongin, mereka berdua yang menanganinya secara pribadi. Namun, Rosa malah menarik Ava untuk duduk, lalu mulai mengobrol. Wanita memang makhluk yang aneh. Jelas-jelas keduanya adalah orang asing, tapi setelah mengobrol beberapa patah kata, mereka seakan sudah lama saling mengenal. Rosa tampak sangat ramah, tapi dia juga sering menyelipkan pertanyaan tentang bagaimana Ava dan Surya bisa bertemu. Namun, saat ini Ava jelas sedang tidak fokus. Dia menjawab dengan tidak jelas. Rosa menyadarinya, lalu bertanya sambil mengerutkan kening, apa yang kamu pikirkan? Kak Rosa, aku nggak tahu apakah aku harus mengatakannya atau enggak, bisik Ava. Rosa berkata, kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kalau kamu tetap ingin bekerja di sisiku, jangan sembunyikan apapun.
Ava menggigit bibirnya, lalu menceritakan konflik antara Surya dan Keanu yang terjadi tadi malam. Mendengar itu, Rosa terbelalak. Setelah beberapa saat, dia tertawa, lalu berkata, hebat sekali bocah itu, berani juga dia. Kak Rosa, saat aku dan Kak Surya berangkat ke sini, kami bertemu dengan Keanu lagi. Dia membuat janji dengan Kak Surya di Villa Amaretto. Mereka sepertinya akan bertarung, kata Ava dengan sedikit khawatir. Setelah Rosa mendengar ini, ekspresinya berubah serius. Kemudian, dia menatap Kavi. Kavi meletakkan dokumen di tangannya, lalu berkata perlahan, itu adalah kediaman Vin Santiago di pinggiran kota. Sekarang Surya adalah ketua kita. Jadi, Vin sama saja dengan menantang martabat organisasi Tongin, kata Rosa dengan dingin. Kavi mengangguk, lalu berkata, kamu benar. Meskipun mereka bukan ancaman bagi Pak Surya, mengingat reputasi organisasi Tongin, aku tetap berpikir kalau kita harus maju untuk memberi pelajaran pada orang-orang itu. Benar, Surya baru saja menjabat, tapi sudah ada beberapa orang yang berani memprovokasi kita. Kalau kita nggak memberi mereka sedikit pelajaran, bukankah itu akan membuat orang lain juga meremehkan organisasi Tongin? Tanya Rosa sambil tersenyum sinis. Saat ini, Ava bertanya dengan bingung, bukankah Keanu hebat? Haha, apa hebatnya Keanu? Bahkan Vin juga bukan apa-apa. Mereka nggak akan menimbulkan ancaman bagi Surya, tapi mereka sudah memprovokasi organisasi Tongin. Jadi, mereka harus dihukum berat, cibir Rosa. Kavi berkata, ayo pergi. Kalau terlambat, kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya, ayo cepat pergi. Rosa melanjutkan, Ava, ikutlah dengan kami. Karena kamu sudah menjadi salah satu dari kami, aku akan menunjukkan apa itu organisasi Tongin. Kedua orang itu membawa Ava yang masih terlihat bingung, langsung menuju Villa Amaretto dengan mobil. Pada saat ini, Surya sudah sampai di depan Villa Amaretto. Keanu, kakekmu sudah datang. Teriak Surya tanpa basa-basi di depan pintu. Mendengar itu, kedua penjaga di gerbang menjadi sangat marah. Mereka bergegas keluar, lalu bertanya, siapa yang berani berteriak di Villa Amaretto? Beritahu Keanu kalau kakeknya, Surya, sudah datang, suruh dia keluar untuk menyambutnya. Surya berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil menatap keduanya dengan acuh tak acuh. Ketika keduanya mendengar ini, mereka mencibir, jadi itu kamu. Masuklah, Tuan Keanu dan Pak Vin sudah menunggumu. Surya terkekeh, lalu melangkah masuk ke dalam villa. Seorang penjaga memimpin jalan, membawa Surya masuk ke dalam. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan pintu aula gedung utama. Penjaga itu berkata dengan nada dingin, masuklah. Surya masuk tanpa ragu. Kemudian, Surya melihat seorang pria bertubuh besar sedang duduk di kursi utama yang ada di dalam aula. Meski pria bertubuh besar itu duduk, dia tetap tampak lebih tinggi dari yang lain. Tubuhnya kekar penuh dengan otot, dua alisnya yang tebal juga memberikan kesan yang kuat. Pria besar itu menggosok dua bola baja yang bersinar di tangannya, lalu menatap Surya dengan tatapan dingin. Keanu duduk di sisi kanan pria besar itu, sementara pacarnya duduk di sebelahnya dengan ekspresi mencibir. Ada juga Lucian yang duduk di sisi kiri pria besar itu. Lucian tampak sangat marah, tapi gips di kedua tangannya membuatnya tampak agak lucu. Di kedua sisi mereka, masih ada puluhan pria kuat lainnya. Semuanya menatap Surya dengan ekspresi tidak ramah. Situasi ini terasa seperti di pengadilan. Bersambung ke bab 1235. Terima kasih.